Semuanya, perkenalkan nama saya Fira Masari dari Prodi D3 Akuntansi di Politeknik Harapan Bersama. Saya di sini akan presentasikan tentang aksioma dalam manajemen keuangan. Aksioma manajemen keuangan. Aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, serta tanpa perlu adanya pembuktian dari kita. Bisa juga dikatakan adalah sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Dalam manajemen keuangan, dikenal 10 aksioma yang menjadi landasan dalam pengambilan tindakan. Menurut Arthur J. Cohn, John D. Martin, J. William Petty, dan David F. Scott Jr., terdapat 10 aksioma dalam manajemen keuangan untuk menyatukan konsep dan teknik yang ditampilkan dan fokus pada logika yang mendasari manajemen. Berikut adalah 10 aksioma manajemen keuangan. Yang pertama, keseimbangan risiko dan pengembalian merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka, sering muncul pernyataan high risk dan high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Yang kedua adalah nilai waktu uang. Menerima sejumlah uang yang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai uang inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan sebagai bentuk antisipasi agar nilai uang yang akan datang tidak menurun dari nilai uang sekarang. Yang ketiga, kas bukan laba adalah raja. Dalam pepatah lama dikatakan profit is queen but cash is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot pengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal menurut catatannya, laba yang diperoleh selalu meningkat, tetapi setelah diteliti, ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaannya hampir semua dalam bentuk piutang yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibandingkan dengan kas. Yang keempat, pertambahan arus kas. Arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan atau kas saat proyek diterima dan pada saat proyek tidak diterima untuk dikerjakan. Yang kelima, kondisi persaingan pasar. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba dapat diperoleh dalam jumlah yang besar. Kecilnya penerimaan laba akan berdampak pada kecilnya tingkat pengembalian investasi. Yang keenam, pasar modal yang efisien. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilannya dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. Yang ketujuh, masalah keagenan atau the agency problem. Masalah keagenan terjadi antara para manajer dengan memegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaannya dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan, agar para pemegang saham mendapatkan keuntungan dari keuntungan perusahaan tersebut. Yang kedelapan, pembiasan keputusan bisnis, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis.
Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat diterapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan komponen pajak. Yang kesembilan, tidak semua risiko sama. Setiap perusahaan memiliki risiko yang berbeda. Untuk itu, perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Yang ke-10, perilaku etis dan ada banyak dilema etika dalam manajemen keuangan. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus diletakkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Namun, demikian sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Sekian dari presentasi saya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.